Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali kepada anak-anakku sekalian yang kami cintai, yang kami juga sayangi. Marilah di pertemuan pada kali ini awali langkah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segenap limpahan rahmat yang telah diberikan kepada kita semua sehingga kita bisa bertatap jumpa kembali, yaitu dalam lanjutan pembelajaran tentang sedekah atau sedekah yang sebelumnya. Di pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang seputar infak, maka pada pertemuan ini Pak Ustadz akan membahas masalah yang berhubungan dengan sedekah. Pada pertemuan ketiga kali ini saya akan menyajikan bab sedekah. Nah, anak-anak sekalian, sebelum Pak Ustadz baca materi acara yang akan dijelaskan pertemuan, alangkah lebihnya anak-anak mengamati beberapa gambar. Tujuan pembelajaran setelah memahami literasi dan menggali isi materi dan tayangan video, peserta didik mampu membuktikan keyakinan bahwa sedekah adalah ibadah. Peserta didik mampu menunjukkan perilaku sedekah dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik mampu menguraikan pengertian sedekah dan tidak. Peserta didik mampu menelaah asal usul sedekah yang benar. Peserta didik mampu membandingkan dengan sedekah dengan benar. Peserta didik mampu melakukan kalimat Al-Quran dan hadis sebagai dasar sedekah yang benar. Peserta didik dapat membuktikan praktik sedekah dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, yuk kita cermati dan simak-simak baik-baik tentang pengertian sedekah. Apa itu sedekah? Sedekah secara bahasa adalah berasal dari kata Arab yaitu shadaqah, yang berarti pemberian atau derma. Adapun pengertian sedekah menurut istilah syariat Islam, sedekah adalah memberikan bantuan atau pertolongan berupa barang atau harta dan lainnya tanpa mengharap imbalan dari orang lain dan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang pertama yang berhubungan dengan sedekah disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 264 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ri'a'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Famasaluhu kamathali safwanin 'alaihi turabun fa'asabahu wabilun fatarakahu sulda la yaqdiruna 'ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya atau pamer kepada manusia dan tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamannya orang itu seperti batu
yang licin, yang di atasnya ada debu. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh suatu apapun dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah memberi petunjuk kepada orang-orang, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Ayat yang kedua yang berhubungan dengan sedekah adalah dalam surat Yusuf ayat 88 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Falamma dakhalu alaihi qalu ya ayyuhal aziz massana wa ahlana ad-durra wajidna bida'atin musjatin fa'awfi lana al-kayla wa tasaddaq alaina innallaha yajzil mutasaddiqin. Artinya, maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, mereka bertanya, wahai Al-Aziz, kami dan keluarga kami telah tiba kesengsaraan, dan kami datang membawa barang-barang yang tidak berharga, maka penuhilah jatah gandum untuk kami dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah. Quran Surat Yusuf nomor 12 ayat 88. Di dalam hadis mengenai tentang sedekah ada 3 poin yang tidak akan pernah putus walaupun orang yang bersangkutan itu putus, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi, idza matal insanu in qata'a amaluhu illa min salasatin min shadaqatin jariyah wa ilmin yuntafa'u bihi wa waladin shalihin yad'ulah. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak Adam manusia telah meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara. Apa saja yang 3? Yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat dan doa anak yang soleh untuk kedua orang tuanya. Ada dalil lagi yang masih berhubungan dengan sedekah. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang berbunyi, as-shadaqatu tutfi'u ghadabar rabbi wa tudfa'u maitatas su'i. Artinya, dari Yunus bin Ubaid dari Anas bin Malik berkata, bersabda Rasulullah SAW, sesungguhnya sedekah itu dapat memadamkan murka Tuhan dan menghindarkan diri dari mati su'ul khotimah. Pada suatu hari Rasulullah SAW didatangi seorang pengemis. Ia berkata, wahai Rasulullah, saya sedang kelaparan dan tubuh saya lemas. Kemudian Rasulullah SAW pergi ke rumah istrinya untuk meminta sedikit makanan untuk diberikan kepada si pengemis tadi. Namun sang istri menjawab, wahai Rasulullah, kami tidak mempunyai makanan, yang ada hanyalah minuman. Kemudian Rasulullah pergi ke rumah istri yang lain. Ternyata istri-istri beliau juga sedang tidak mempunyai persediaan makanan. Akhirnya Rasulullah SAW pergi ke para sahabat dan bertanya, siapakah di antara kalian yang akan menjamu tamu ini? Maka Allah akan memberikan rahmatnya. Kemudian di kala itu seorang laki-laki dari sahabat Ansar berkata, wahai Rasulullah, biarkanlah kami yang akan menjamu tamu Tuhan. Dan tamu itu dibawa ke rumahnya. Setelah sampai di rumahnya,
sang sahabat itu bertanya kepada istrinya, apakah punya makanan atau ada persediaan makanan? Istri menjawab, ada, tapi untuk anak-anak kita. Sahabat itu berkata, tidurkanlah anak-anak kita, dan makanan ini berikan kepada tamu Rasulullah SAW. Setelah itu makanan itu disuguhkan kepada tamu, dan sang sahabat itu meminta agar lampu ketika itu dipadamkan, agar seolah-olah dia makan bersama si pengemis. Jadi sahabat ini selama semalaman bersama anak dan istrinya kelaparan. Kemudian sahabat ini bersama keluarganya datang ke rumah Rasulullah SAW, dan mereka semuanya tersenyum bahagia. Nah, anak-anakku sekalian, setelah kalian mendengar cerita ini, semoga dapat menghayati dan dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian dulu pertemuan pada kali ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum